Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih sepanjang malam kami boleh beristirahat. Pagi ini boleh kembali berkumpul. Kami boleh bersekutu bersama-sama. Mari datanglah ya Roh Kudus. Datanglah penuhi setiap kami. Ambil alih segala sesuatunya. Tarik kami masuk dalam hadirat-Mu. Supaya kami boleh dipenuhi dengan kehadiran-Mu. Kami meminta kuasa perlindungan-Mu atas setiap hidup kami, keluarga kami, semua kepemilikan yang Tuhan percayakan. Kami minta anugerah perkenanan. Berkuasalah Tuhan. Berkuasalah. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Gelapkah jalan di hidupmu? Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu berjalan sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan,
masih ada jawaban. Gelapkah jalan di hidupmu? Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Ku tak mampu berjalan sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanku. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Mengiringmu Tuhan, mengikuti Yesus, kuasa-Mu sempurna, kasih-Mu kekal, kasih-Mu jalan-Mu aja baik bagiku, jalan-Mu ajaib baik bagiku, jalan-Mu ajaib bagiku.
Kuasamu tak terbatas, kuasamu tak terkalahkan. Bapa setia, Bapa kekal. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, lawati setiap kami. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Kami mau ya Tuhan, kami mau. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu.
ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona.
segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Ambil alih dan kuasai segala sesuatunya. Berikan kami pewahyuan-Mu. Semua ketidakpercayaan terikat, patah, dan hancur oleh darah Yesus. Semua rasa takut, cemas, terikat, patah, dan hancur oleh darah Yesus. Bahkan pagi ini semua sakit penyakit kami pun terikat, patah, dan hancur. Semua roh-roh jahat yang berusaha mengintimidasi, lepas pergi dalam nama Tuhan Yesus. Kami melaksanakan panggilan kerajaan. Lepas semua cengkeraman intimidasi-Mu. Engkau sudah ditundukkan di bawah tumpuan kaki kami karena Kristus. Semua sudah tanggal, lepas, patah, dan hancur dalam nama Yesus. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau layak diagungkan. Hanya Kau, Yesusku, layak diagungkan. Saya serahkan ke Bapak. Datanglah ya Roh Kudus sebagai penyembuh, pemulih. Nyatakan kuasa penyembuhan-Mu yang menakjubkan, yang di sepanjang abad, di sepanjang waktu menimbulkan kekaguman dan yang menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Datanglah ya Roh Kudus dengan kuasa-Mu yang hebat. Datanglah ya Roh Kudus, tolonglah setiap kami, jamahlah setiap kami. Ambil alih acara ini karena ini acara-Mu. Ini adalah waktu Engkau menyembuhkan, memulihkan setiap kami. Berperkaralah, dimuliakan nama-Mu. Dimuliakan Engkau, ya Tuhan. Nyatakanlah kuasa Yesus yang telah mati dan menyelesaikan semua persoalan salib. Supaya darah Kristus itu diaplikasikan untuk setiap kami yang lemah, sakit, dan bergumul. Dan mereka disembuhkan, dipulihkan, dikuatkan, disegarkan. Datanglah ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Engkau. Engkau mengambil alih semuanya. Kami ini nol, Tuhan yang 100% bekerja dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun yang bisa kami lakukan tanpa Tuhan.
Berkaryalah ya Roh Kudus. Kami mau bermitra dengan Engkau dan menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus yang besar kepada setiap orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya akan munculkan Bu Emi yang sakit perut. Apakah sakitnya masih Bu Emi? Masih, Pak. Apa, melilit-lilit gitu? Iya, tetap kan melilit udah dari jam 1-an, jam 2. Oke. Oke Ibu, kita berdoa ya. Saya doakan terlebih dahulu. Saya perintahkan engkau roh sakit perut yang membuat melilit-lilit. Keluar. Ayo, lepas. Ayo engkau roh yang membuat sakit perut Bu Emi. Keluar, lepas. Saya tolak semua intimidasimu dan seranganmu. Saya hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang harus keluar sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus. Keluar, api Tuhan menghancurkan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang darah Tuhan Yesus bekerja. Kuasa supranatural Roh Kudus bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus. Coba cek Bu. Coba Ibu cek. Bu Emi coba dicek. Ibu jalan-jalan sebentar. Ibu jalan-jalan. Masih sakit. Masih, oke. Ibu, roh yang ada di dalam ibu lebih besar. Ya, ibu jangan melihat pada gejalanya, ibu lihat pada kuasa Tuhan. Oke. Dah. Nah, ibu percayakan Tuhan mau sembuhkan. Amin. Oke, ayo kita doa lagi. Semua kutukan setan dan pekerjaan jahatnya yang ditujukan kepada Bu Emi dengan serangan sakit perut mendadak yang sangat menyakitkan. Saya tolak, saya hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh penyembahan berhala, roh nenek moyang, kutuk nenek moyang, roh jimat, roh-roh apapun, roh perjanjian dengan setan, roh-roh penjaga, semuanya saya hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang dengarkan perintah saya hitung sampai hitungan 3, engkau harus keluar. 1, 2, 3, keluar semuanya, lepas. Termasuk roh yang membuat sakit itu, keluar, lepas. Dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus mengalir sekarang, bekerja. Sudah, Bu Emi sembuh. Roh Kudus bekerja. Coba cek. Enak kan? Ya, enak, Pak. Udah kurang. Iya, udah sebatas. Sudah? Ya, Pak. Ada sesuatu kan yang keluar dari perut kan? Iya, Pak. Oke. Oke, Tuhan berkati Ibu Emi. Syukur Bu Emi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Tuhan berkati Ibu Emi. Ucapkan syukur ya Ibu ya. Ya, Pak. Makasih. Oke, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan saling mendoakan, tetapi nanti saya doakan. Tapi dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Ini review sedikit dari yang kami sampaikan di healing season. Ya, ayo kita lihat. Kita lihat di dalam Keluaran pasal 15. Keluaran 15 ayat 26. 15 ayat 26. Saya bacakan bagi Bapak Ibu semua. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dalam bahasa Ibraninya itu ditulis Jehovah Rafa.
arti literalnya akulah kesembuhanmu. Ini nama Tuhan. Di Perjanjian Lama Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Jehovah Rafa. Arti literal, arti apa adanya itu aku kesembuhanmu. Jadi kalau engkau sakit kanker, aku kesembuhan bagi penyakit kankermu. Aku kesembuhan bagi sakit yang berkaitan dengan kepalamu, jantung, paru, pankreasmu, stroke, atau sakit apapun. Ya, jadi ini cara Tuhan yang pertama ketika dia memperkenalkan kesembuhan, justru dia memperkenalkan namanya. Akulah kesembuhanmu. Nah, satu sifat yang melekat dalam diri Tuhan ditulis dalam Maleakhi pasal 3 ayat 6 adalah bahwa Allah itu tidak berubah. Nah, mari saya menyandingkan dua sifat ini. Keluaran 15:26. Keluaran 15:26 itu Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Jehovah Rafa. Arti literalnya akulah kesembuhanmu. Jadi dia menyediakan dan menempatkan diri sebagai Tuhan kesembuhanmu. Tidak ada yang lain. Tidak usahlah cari ke tempat yang lain. Dia sudah menempatkan dirinya aku. Pertama, akulah kesembuhanmu. Lalu saya mau sandingkan dengan satu sifat yang melekat di dalam diri Tuhan, yaitu Maleakhi pasal 3 ayat 6. Bahwa Tuhan itu tidak berubah. Maleakhi pasal 3, Maleakhi pasal 3 ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Nah saudara, kenapa ini saya sampaikan? Karena ini yang paling sederhana. Terkait pelayanan kesembuhan, dasarnya itu apa? Di dua ayat ini. Nah, sifat tidak berubah itu secara teologis itu artinya Tuhan itu konsisten dengan keberadaannya. Kalau keberadaannya itu penyembuh, dia konsisten. Dia akan terus menyembuhkan engkau. Tidak peduli dokter mengatakan engkau sudah divonis stadium 4. Dokter mengatakan, yang disebut sakit liver itu tidak bisa disembuhkan karena itu virus, paling virusnya tidur. Sakitmu itu tidak ada obatnya. Ya, itu enggak. Tuhan itu konsisten dengan keberadaannya. Kalau keberadaannya adalah penyembuh, dia konsisten. Bahwa akulah kesembuhanmu. Itu yang harus saudara pegang. Sampai kapanpun itu. Dia konsisten banget. Akulah kesembuhanmu. Itu sifat secara teologis arti ketidakberubahan Tuhan. Ketidakberubahan Tuhan itu artinya juga bahwa ia tidak menabrak sifatnya. Jadi sangat tidak mungkin Tuhan merancangkan kecelakaan dalam hidupmu. Karena itu akan menabrak sifatnya. Tidak mungkin Tuhan itu merancangkan sakit penyakit dalam hidupmu. Itu pekerjaan setan. Sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru itu pekerjaan setan. Itu bukan pekerjaan Tuhan. Karena kalau Tuhan merancangkan kesakitan, kelemahan, penyakit dalam hidupmu, itu nabrak sifatnya. Sifatnya apa? Keberadaannya. Akulah kesembuhanmu. Itu yang harus saudara pegang. Jadi tidak mungkin Tuhan itu merancangkan sakit, kelemahan. Saudara pegang, ya saya ulang, dua ayat yang saya sandingkan tentang akulah Jehovah Rafa, akulah kesembuhanmu, dan Tuhan itu tidak berubah, Tuhan itu konsisten
dengan keberadaannya, dia akan menjadi Allah sumber kesembuhanmu dan kesembuhanmu itu sendiri sampai kapanpun, dimanapun kau berada, apapun penyakit yang dideskripsikan banyak orang, apapun kesakitannya, dia kesembuhanmu. Dan yang kedua, dia tidak mungkin menabrak karakter dan keberadaannya. Jadi hentikan pemikiran yang berkata, oh Pak, memang Tuhan mengizinkan saya sakit ini supaya saya semakin dewasa. Saudara, Tuhan itu sudah memberikan sarana untuk membuat engkau dewasa. Sarananya yaitu Roh Kudus, firman. Itu sarana yang sudah tidak bisa tergantikan. Jadi kalau dia ingin mendewasakan engkau, dia tidak mengirimkan sakit penyakit. Karena kalau dia mengirimkan sakit penyakit, itu menabrak keberadaannya. Tidak bersesuaian dengan sifat namanya akulah kesembuhanmu. Kalau engkau pegang keyakinan ini, berarti kehendak Tuhan, saya itu sembuh. Ya, saudara pegang itu, kehendak Tuhan, saya sembuh. Supaya iman saudara harus naik. Supaya pengharapan saudara naik. Karena Tuhan mau saya sembuh. Nah, ketidakberubahan Allah itu yang ketiga maknanya. Dia setia dengan semua janjinya. Kalau dia berjanji, aku Tuhan yang menyembuhkan engkau, maka dia setia dengan semua perjanjian yang diucapkan. Saudara, telitilah di semua Alkitab. Tidak ada satupun yang Tuhan tidak genapi dari semua janjinya. Ya, karena dia tidak akan pernah melupakan janji. Bahkan itu ribuan tahun yang mungkin generasi ke generasi sudah melupakan. Tuhan tidak pernah satu pun ayat dilupakan. Itu pasti digenapkan. Nah, sifat ketidakberubahan Allah itu berarti janji tentang dia menyembuhkan saudara itu digenapkan. Jadi apakah kehendak Tuhan supaya saudara sembuh? Ya. Apakah janji Tuhan berkaitan dengan kesembuhan itu terjadi? Ya. Karena dia setia dengan semua janjinya. Bukan hanya kesembuhanmu. Smith Wigglesworth dia berkata, sejauh itu ditulis di dalam Alkitab. Karena Alkitab itu mengandung janji. Dan sifat ketidakberubahan Allah itu artinya dia setia dengan semua janjinya. Bahkan satu iota pun itu tidak luput dari perhatian Tuhan. Maka semua janji-janjinya termasuk kesembuhan itu terjadi di dalam hidup saudara. Keempat, arti ketidakberubahan itu. Tuhan itu mutlak dapat dipercaya. Saya ulang, Tuhan itu mutlak dapat dipercaya. Kalau dia berkata, akulah kesembuhanmu, ini bukan isapan jempol. Karena satu-satunya pribadi yang mutlak absolut dapat dipercaya, itu Tuhan. Hanya kepada dia saudara percaya saja. Karena perkataannya, dirinya, dan seluruh keberadaannya itu dapat saudara percayai. Karenanya kesembuhan itu melekat menjadi bagian saudara. Nah, terakhir di dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Saudara harus pegang kuat-kuat yang bergerak dalam pelayanan ini. Jangan sedikit pun ragu. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya.
Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, mari kita ekspos gali ayat ini secara sederhana. Ada 4 hal yang ditanggung oleh Mesias. Yesus Mesias. Yang pertama, penyakit kita itu ditanggung. Kedua, kesengsaraan kita ditanggung. Ketiga, pemberontakan kita ditanggung. 4, kejahatan kita ditanggung. Lalu ayat ini, lalu ada 2 hal yang diberikan kepada Mesias. 1, keselamatan, ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Kedua, kesembuhan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, ini seperti keping uang. Keselamatan dan kesembuhan itu tidak terpisahkan. Jadi simpelnya gini, Tuhan menginginkan tidak ada seorang pun binasa. Dia ingin semua orang diselamatkan. Nah, karena dalam keselamatan itu ada bagian yang menyatu namanya kesembuhan, berarti perhatikan ini, bukan hanya dia ingin semua orang diselamatkan, Tuhan ingin semua orang disembuhkan. Karena keselamatan dan kesembuhan bagian yang menyatu tidak terpisahkan. Memisahkan kesembuhan dari keselamatan itu sama saja saudara membuang Yesaya. Karena karya Mesias itu adalah dia menyelamatkan engkau ketika dia berkata sudah selesai. Pengampunannya, penebusannya itu sempurna. Tetapi ketika dia berkata oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Dan itu dikutip ketika Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit. Dan dia berkata mengutip Yesaya, dialah yang menanggung penyakit kita. Karena karya Sang Mesias itu 2 paket yang tidak bisa dipisahkan. Keselamatan dan kesembuhan itu menyatu. Gereja-gereja yang menolak kesembuhan mesti menggali ulang bagian firman ini. Ini paket. Ini paket. Nah, ini berarti saudara harus bertindak dengan penuh keberanian. Dan bagi saudara yang sakit, saudara juga harus pegang ayat ini bahwa di atas kayu salib ketika dia berkata sudah selesai, saudara harus katakan penyakit ini sudah selesai. Sama seperti saya dulu katakan, virus hepatitis B engkau sudah selesai. Engkau sudah dipakukan di atas kayu salib. Engkau sudah dihancurkan di atas kayu salib. Engkau tidak punya kekuatan, kekuasaan, pengaruh, penyebaranmu sudah dihentikan, sudah dihancurkan. Dan saya katakan, aku sembuh. Jadi keselamatan yang saya terima, itu juga kesembuhan yang saya terima. Karena itu paket komplit. Itu keping mata uang yang tidak terpisahkan, yang satu kesembuhan, yang satu keselamatan. Oke, pegang ini, pegang tentang hakikatnya bahwa namanya adalah akulah kesembuhanmu. Dia konsisten, dia setia, dia tidak akan menabrak sifatnya, dan dia sangat mutlak dapat diandalkan. Dan terakhir ayat yang saya baca, di dalam keselamatan ada kesembuhan. Nah, atas dasar ini, saudara yang sakit, secara umum saya akan doakan, nanti saya break out room, tetapi sebelum break out room saya akan berdoa bagi saudara. Oke, yang sakit, saudara pegang bagian sakit itu.
Kemudian yang sakitnya banyak sudah pegang kepalanya. Saudara mesti percaya bahwa Tuhan satu-satunya mutlak dapat diandalkan, bahwa ketika Dia menyelamatkan engkau, Dia juga mau menyembuhkan engkau. Kalau saudara percaya itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Saya hanya mau berkata secara singkat, semua sakit penyakit dan roh-roh yang bekerja dalam sakit penyakit yang dipegang oleh saudara-saudara kami di Zoom, di YouTube, termasuk yang sakitnya lebih dari satu. Sudah dengarkan saya, engkau sudah dihancurkan di atas kayu salib, engkau sudah diremukkan di sana, dan engkau harus pergi. Keluar sekarang dari tubuh mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus dan bilur-bilurnya sekarang bekerja atasmu, menyembuhkan engkau sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang engkau tidak sakit lagi. Tidak ada gangguan-gangguan, tidak ada kelemahan, tidak ada sakit penyakit. Tidak akan muncul lagi penyakit itu. Engkau sembuh sempurna. Karena rancangan Tuhan, engkau mengalami kesehatan seutuhnya sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi. Coba gerak-gerakkan, kalau itu bagian tubuh yang sulit digerakkan, lalu coba bandingkan ketika saudara merasakan tadi masuk rasanya tubuh tidak nyaman, sekarang coba cek. Kalau engkau mengalami seperti saraf kejepit, coba mulai digerakkan. Ya. Lalu kalau engkau sakit yang mungkin saat ini tidak bisa dideteksi kecuali saudara cek dokter, tidak apa-apa cek dokter. Saudara harus pegang bahwa keselamatan itu bagian yang kesembuhan dan keselamatan itu menyatu. Oke, silahkan yang sudah mengalami perubahan, saudara kasih tanda resen, kemudian nanti saya berdoa untuk saudara. Yang sudah mengalami ada sesuatu yang berubah, yang sembuh, yang pulih, coba kasih tanda resen. Percayalah bahwa rencana Tuhan itu terjadi, firman-Nya itu terjadi atasmu. Dah? Cek, silahkan kasih tanda resen. Yang sudah mengalami perubahan. Yang tadi masuk itu rasanya tubuh itu sakit, lemah. Silahkan setelah saudara doa tadi, kalau ada silahkan kasih tanda resen. Bu Emi sudah ya, sudah disembuhkan. Oke, yang lain ada? Oke, kalau tidak, saya Bu Lili. Silakan Bu Lili dibuka audionya. Ini Pak, tadi lehernya kan kaku, sering kaku ini udah mendingan sama boyok. Sudah baik. Pinggang. Sudah baik? Sama pinggangnya ini kok berkurang banyak sekali. Oke, supaya sembuh total ya. Coba Iya. di ini ya, di leher ya Bu ya. Leher sama pinggang. Leher sama pinggang. Nah, saya perintahkan engkau roh yang menyebabkan sakit di leher dan pinggang yang masih tersisa, keluar saja sekarang dari tubuh Bu Lili dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus. Bilur Tuhan Yesus bekerja, diaplikasikan, Bu Lili sembuh sempurna dan tidak ada lagi gangguan berkaitan dengan leher yang kaku, juga punggung atau boyok yang sakit. Sembuh semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Coba cek Bu Lili. Saya digerak-gerakkan.
Ya, berkurang banyak, Pak. Sudah berkurang. Makasih. Yang Ya, tinggal sedikit, pergi saja dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, 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 sembuh. Ucapkan syukur, Bu. Itu nanti langsung sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oke, berbeda kan? Ya, Oke, puji Tuhan. Bu Ani, Pak, pinggang saya masih sakit, Pak. pinggang ya, Ya, masih yang saraf kejepit itu, masih sedikit. masih sedikit. Nah, engkau roh saraf kejepit dalam diri Bu Ani sudah pergi saja. Karena rencana Tuhan adalah Bu Ani sembuh sempurna. Engkau setan yang menyebabkan saraf kejepit di pinggang Bu Ani. Sudah lepas pergi. Cengkramanmu lepaskan. Semua kekuatan roh nenek moyang, kutuk nenek moyang, roh penyembahan berhala, roh-roh apapun yang bekerja dalam diri Bu Ani, hancur dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua roh itu pergi. Darah Tuhan Yesus sekarang bekerja, kuasanya menakjubkan, menyembuhkan Bu Ani. Dalam nama Tuhan Yesus. Coba cek. Bu Ani cek, mau jalan-jalan monggo. Bu Kartina. Coba dibuka audionya Bu Kartina. Ya, silakan. Tuhan Pak, tadi pada saat firman, dada saya sebelah kiri, ini nyeri. Puji Tuhan, tadi pas sudah doakan Pak Prapto, puji Tuhan ini sudah hilang sama sekali Pak. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Bu Kartina. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kasih. Bu Liana. Ya Pak, ini tadi kepala saya sakit waktu dengarkan firman. Terus pinggang saya memang dari kemarin tuh sakit sekali kalau jalan tuh. Sekarang kepala saya berkurang banyak sakitnya. Terus pinggang saya sudah lumayan buat jalan. Tadi saya coba, sudah lumayan mendingan Pak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kepala sama pinggang. Iya. Oke. Sudah ibu sembuh total saja. Sudah sekarang sembuh total. Tidak ada gangguan sakit kepala. Semua gangguan itu pergi. Tidak ada gangguan pinggang. Sekarang tubuh ibu dialiri aliran-aliran Roh Kudus. Seger. Kepalanya ringan, seger, sembuh. Pinggangnya ringan. Itu aliran-aliran air hidup itu mengalir, ibu merasakan sekarang. Ibu kayak disegarkan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Kerasa ada sesuatu yang seger Bu, ngalir Bu. Terasa Pak. Amin. Nah, sekarang enak kan? Oh iya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin, dahsyat. Puji Tuhan. Bu Ani gimana? Masih Pak, sakit dia di pinggangnya, masih kayak pegel gitu. Sama kaki. Sama kaki ya? Bandel ini penyakitnya. Ibu harus tetap percaya ya Bu Ani ya. Jadi saya percaya. Percaya kan tetap yang harus diyakini gini. Rencana itu tidak berubah. Ya. Jadi Ibu Ani harus meyakini mungkin hari ini atau mungkin hari nanti itu kesembuhan itu mutlak milik Bu Ani. Ya. Sekarang aliran darah Tuhan Yesus bekerja. Mengalir di semua bagian tubuh yang terkena saraf kejepit. Roh kecelakaan kau pergi dalam nama Tuhan Yesus. Engkau roh-roh apapun yang bekerja dalam diri Bu Ani keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dan kuasa supranatural Roh Kudus bekerja. Semua saraf yang tidak tertata dengan sempurna ditata oleh tangan Tuhan saat ini. Semua bagian-bagian yang sakit itu diredakan, ditata sempurna. Shalom terjadi, diutuhkan kembali. Yang tidak utuh diutuhkan, yang tidak sempurna disempurnakan, yang tidak baik dijadikan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang. Percaya ya, Bani. Nanti tim akan memfollow up. Ya. Bu Kristina.
kemarin perut saya sakit sekali ketika naik mobil, sepertinya bengkak. Malam ini juga masih bengkak sebelum saya tidur. Tapi pagi ini, barusan ketika saya cek, rasa bengkaknya sudah nggak ada, tapi masih ada rasa sakit cetik-cetik di daerah vagina. Oke. Semua sakit itu keluar sekarang, hancur sekarang. Termasuk, hai engkau roh kanker, roh luka batin, roh kepahitan, roh penolakan, hancur keluar dari Ibu Kristina. Dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi kanker. Hentikan setan, karena Tuhan mau Bu Kristina sembuh. Tidak ada lagi gangguan kanker. Bu Kristina pulih, sembuh sempurna. Bahkan yang saat ini ada gangguan di dalam bagian intimnya. Sembuh, tidak ada kesakitan. Dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus menyembuhkan. Amin. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Oke, Tuhan berkati Ibu. Ya, Ibu cek rasakan lagi. Ibu Rohana. Ya Pak, salam Pak. Salam Ibu. Gimana? Tadi sakit apa? Waktu hari Sabtu, saya jatuh. Terus dari tangga, saya lagi Zoom. Kita lagi Zoom, tapi masih saya setelah jatuh, saya masih berusaha ikut perjamuan kudus. Itu minggu kan kita nggak ada tuh. Makanya hari Senin, Selasa, saya tetap matikan ini karena saya udah nggak kuat. Kemarin saya ke dokter, dokternya nggak ada, harus di ronsen. Jadi itu dari nggak bisa berdiri. Terus? Pagi ini ya puji Tuhan. Tadi saya udah bisa berdiri, udah itu, cuma masih itu. Jadi selama dari hari Sabtu sampai sekarang saya minta didoakan belum bisa buang air besar gitu Pak. Oke. Tapi ini tadi sudah bisa berdiri ya? Sudah jalan tuh, berdiri tuh. Pelan-pelan. Puji Tuhan. Oke, saya doakan lagi ya. Ini bengkak nih Pak. Akibat, itu dari tangga ya, jatuh gitu ya? Jatuh dari tangga terus berduduk gitu Pak. Jadi langsung tulang ekornya itu kali Pak langsung gitu. Jadi dokter masih nunggu nanti dokternya, jadwal dokter untuk di ronsen. Saya terus berdoa, saya taruh minyak urapan, berdoa terus. Oke. Saya akan berdoa mengurapi Ibu ya, supaya kesembuhannya sempurna. Oke. Sekarang saya memerintahkan roh kecelakaan di dalam diri Bu Rohana keluar saja, pergi dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya, baik berkaitan pinggang, yang berkaitan dengan tangan dan seluruh tubuhnya. Engkau keluar roh kecelakaan. Keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Dan tidak ada lagi sakit, memar, tidak ada lagi gangguan apapun. Bu Rohana sembuh sempurna. Kesakitannya hilang, memarnya hilang, dan semuanya dibuat baik, diutuhkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Ya, engkau ngerasakan sekarang kayak ada sesuatu yang masuk di dalam tubuhmu mengalir. Sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Coba jalan Bu. Itu enak sudah. Puji Tuhan Pak. Ringan Pak. Betul kan? Oke, puji ya, Tuhan. Ya, Tuhan berkati Ibu. Tadi pada saat Bapak berdoa, kepala saya nyung semua, sakit, pusing Pak. Terus di jantung bagian belakang, dada, dan bagian belakang saya sakit. Yang kemarin sempat sakit jantung Pak. Jadi tadi pas Bapak berdoa sakit. Nah, sekarang sudah tidak. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tapi Bapak. kami akan tetap follow up ya untuk mendampingi Bu siapa? Bu Jelly.
Bu Jenny tolong nanti kasih nomor WA-nya supaya terus di follow up sampai sembuh sempurna. Tidak ada gangguan jantung, Iya, tidak Pak. ya. Kemarin kita mau berangkat, tiba-tiba jam 2 saya rasa lemah sekali, Pak. Saya langsung macam tidak berdaya lagi, seperti sedang mau hilang saya punya nafas, Pak. Oh, sampai Jadi gitu. sampai saya tidak jadi berangkat, Pak. Akhirnya masuk ke UGD lagi. Lalu di UGD tiketnya kan sudah batal, Pak. Jadi di UGD itu tidak bisa dibuat apa-apa, disuruh operasi, tapi keluarga semua nggak mau. Jadi mereka bilang pakai alternatif lain dulu, jangan terima operasi. Karena masih penyempitan saja, penyempit pembuluh darah di jantung yang kecil itu, Pak, kecil-kecil yang ada penyempitan. Yang kemarin indikator kiri yang bolong itu sudah tidak kelihatan, sudah bersih, tidak bolong lagi. Amin. Cuma yang penyempitan di pembuluh darah kecilnya itu, Pak, yang membuat saya tiba-tiba macam shock langsung kemarin, lemas. Ini sudah enak banget ya ini ya. Iya, puji Tuhan, Pak. Oke, saya doakan lagi ya. Bapak doakan lagi ya. Saya katakan dalam nama Tuhan Yesus tidak ada lagi penyempitan dalam pembuluh darah. Semua hancur penghalang-penghalangnya. Dan itu normal kembali karena darah Tuhan Yesus yang menerobos dan menghancurkan semua penghalang-penghalang, plak-plak apapun di pembuluh darahnya. Sekarang lega, sembuh sempurna, tidak operasi. Karena jantungmu sembuh, dibuat seperti jantung yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, sembuh sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Enak ya? Iya, Pak. Oke, kasih nomor WA, nanti ada teman-teman yang akan memfollow up, mendoakan. Nomor WA, Bu. Ini Bapak lagi, kakinya ada sakit. Oh, sakit kaki gimana? Tadi rasakan ada pemulihan? Ya, sakit lutut, Pak. Lutut sakit. Ini masih? Lutut, no. Oke, sekarang saya doakan ya. Ya. Pak siapa? Saya panggil Pak siapa? Siloam. Oh, Pak Siloam ya. Pak Siloam, saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, sakit lututmu sudah disembuhkan sekarang. Amin. Terima kesembuhan dengan iman. Amin. Darah Tuhan Yesus sedang bekerja, mengutuhkan semuanya. Yang terganggu, yang ada gangguan saraf atau apapun, sekarang ditata, disempurnakan, dijadikan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Coba cek. Amin. Ada yang berubah? Sedikit, Pak. Gimana? Masih rasa sakit. Masih ada sedikit. Sedikit. Yang masih sedikit sekarang keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan secara sempurna karena itu rancangannya. Sembuh. Darah Tuhan Yesus mengalir. Kuasa Roh Kudus bekerja. Tidak ada gangguan lutut lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Oke, coba jalan-jalan, Pak. Dan Bapak percaya. Oke. Dalam nama Tuhan Yesus. Enak? Sudah banyak berubah ya? Iya, Pak. Oke. Nanti Bapak Ibu kami follow up saja. Iya, iya. Iya, mereka tinggal di Manado, Pak. Oh, di Manado ya. Iya, Oke. Oke, Tuhan berkati ya. Nanti saya tunggu nomor WA-nya. Di chat bisa, mau dikirim ke nomor Bu Prapto bisa, nomor saya bisa. Ya. Dan memberkati. Kemarin saya sudah chat ke Ibu Christine, Pak. Oh gitu sudah ya. Oke. Oke, Bu Jenny. Sudah. Ya, dan Pak. memberkati. Tuhan berkati Ibu Jeli, Bapak. Ya. Nah, sekarang saya mau mendoakan Bapak Ibu. Posisikan tanganmu untuk menerima karunia pengurapan ini.
Nah, yang pertama nanti yang akan Bapak Ibu alami, Bapak Ibu akan ngerti namanya pengetahuan berkaitan sakit penyakit. Dan ketika Ibu merasakan di bagian tubuh tertentu ada tanda-tanda, itu berarti ada orang yang sakit di bagian tubuh itu. Dan orang itu disembuhkan Tuhan. Yang kedua, perkataan Bapak Ibu itu perkataan yang penuh kuasa. Ketika engkau berkata sembuh, maka kesembuhan itu meluncur atas orang itu. Ya, karunia kesembuhan akan mengalir dalam diri Bapak Ibu. Kalau di samping Bapak Ibu ada minyak urapan, sudah ambil saja, oleskan di tanganmu. Yang sudah akan minyak urapan, yang sudah saya doakan. Sudah? Saya mau berdoa sekarang, tapi yang masih ambil minyaknya silahkan. Minyak urapan yang saya doakan ya, silahkan diambil saja. Oke, sudah semua? Posisikan tanganmu. Bapak, betapa limpahnya kekayaan rohani yang kau sediakan bagi setiap anak-anakmu, termasuk karunia-karunia yang diperlukan untuk membuat mereka efektif di dalam pelayanan. Sekarang di dalam anugerah dan perkenananmu, kau alirkan di semua tubuh mereka sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dijadikan peka. Semua penghalang-penghalang yang membuat mereka tidak peka terhadap sinyal-sinyal yang kau berikan, semuanya hancur. Dan sekarang kau gantikan pengetahuan berupa tanda-tanda tubuh bahwa ada seseorang yang sakit dan orang itu akan disembuhkan. Itu kau berikan pada setiap anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus mengalir, kau merasakan sekarang tubuhmu ada sesuatu yang bergerak, bekerja, menguduskan, menajamkan, dan mengurapi, sehingga sensasi tubuh itu terjadi. Sekarang, dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang pengurapan Roh Kudus turun atasmu. Kau akan dialiri oleh aliran kuasa kesembuhan. Mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Di kedua tanganmu kau akan merasakan ada seperti Tuhan taruh bola-bola berputar-putar di tanganmu. Kalau engkau merasakan ada sesuatu terasa di kedua tanganmu, taruh di dada. Dan saat ini terima dengan iman. Tuhan melipat gandakan karunia kesembuhan ini. Mereka akan bergerak dalam mujizat, tanda-tanda, perbuatan ajaib, dan kesembuhan demi kesembuhan. Terima. Itu ada semacam di tanganmu ada Tuhan taruh kayak bola gitu, berputar-putar. Terima saja, terima. Tuhan terus bergerak ini, Tuhan terus memberi dengan limpah. Dan kau taruh di kepala boleh, kau taruh di dada boleh. Terima saja dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terus, ini terus mengalir. Terus mengalir. Terima saja, setiap dapat taruh di kepala atau taruh di dada, buka lagi dalam nama Tuhan Yesus. Karunia yang lebih banyak Tuhan berikan kepadamu, karena Tuhan sangat limpah dengan kasih, anugerah untuk membuat saudara efektif. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebenarnya ini terus berlangsung, saudara. Di kedua tangan saya itu kayak mengalir sesuatu keluar. Saya percaya ini diarahkan ke saudara. Ya, saudaranya terus buka aja dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur, ucapkan syukur. Dina. Oke. Siapa yang kerasa ada di kedua tangannya itu kayak Tuhan, bukan kayak ya, itu Tuhan taruh kayak
bola gitu. Saya coba kasih resen, tapi tidak saya minta kesaksian ya karena waktu. Oke, Yunas, itu ditaruh bola. Coba saya mau tanya, Dek Sutik, coba buka audiomu. Itu yang Tuhan taruh di tangan-tangan setiap anak-anak Tuhan itu apa? Dan tadi ada aliran-aliran yang Tuhan alirkan. Deras banget. Bahkan lama, ini cukup lama tadi Tuhan mengurapi saudara. Coba Dek Sutik buka. Itu bola-bola yang ditaruh di tangan mereka apa? Bola-bola warna biru. Oh ya, kesembuhan. Oke. Terus yang dialirkan itu apa tadi? Dari tangan Pak Prabowo tadi itu kayak keluar apa ya? Cahaya kayak kabut gitu. Itu. Terus kemudian ada yang mendapat itu kayak selimut, apa kayak jubah kayak gitu. Tapi rasanya dingin dan saya juga merasakan seperti itu. Berarti karunia yang paling baru diberikan pada saudara juga. Itu saudara naik ke season baru. Season baru itu ada sesuatu yang beda lagi yang Tuhan mau perbuat dalam diri Bapak Ibu dalam pelayanan. Oke, puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang siapa di antara Bapak Ibu yang kerasa di tubuhnya ada tanda? Karena ada itu berarti ada yang sakit saat ini. Sudah buka aja, karena tadi ini ada yang sudah merasakan di bagian tubuhnya yang sebentar saya buka. Oh sudah, audionya sih bisa dibuka. Yang kerasakan di bagian tubuh tertentu, saudara sebenarnya tidak sakit, tetapi saudara diberitahu lewat pengetahuan di tubuhmu ada yang sakit, tetapi diberitahukan lewat tubuhmu. Silakan. Tangan kanan sini Pak. Yunas kerasakan, sebentar saya mau cek. Saya munculkan dulu di tangan kanan, ya tangan kanan. Silakan yang sakit di bagian tubuh yang ditunjukkan Yunas. Coba raise hand-nya diturunkan nanti. Siapa yang sakit seperti ditunjukkan tangan Yunas tadi? Silakan lambaikan tangan. Siapa? Lambaikan tangan supaya saya tahu. Yang sakit, oh Bu Mince ya. Oke, sebentar. Coba dibuka audionya Ibu. Ibu rasa tangan kanannya sakit? Saya sedikit aneh, tapi saya tidak tahu ini apa ini. Karena itu saya mau tanya. Oh gitu ya. Ketika tadi saya angkat tangan ini kan tidak ada rasa apa-apa. Tapi setahu saya kalau kuasa pengurapan itu ya mungkin di dua tangan atau mungkin tangan kanan. Tapi justru saya merasa ada sesuatu di tangan kiri ini yang seperti kayak. Dan saya pikir ini apa Tuhan? Ya, mungkin saya juga mau tanya ini apa? Karena tiba-tiba seperti ada rasa yang sampai membuat sedikit sakit begitu. Oke, siapa yang langsung sekalian saja tangan kanan sama yang sakit di bagian tangan kiri tadi. Oh ini Bu Indri. Coba dibuka audionya. Bu Indri sakit di bagian mana? Berkaitan tangan loh. Ya, ini tangannya dari telapak sampai sini tuh sakit banget. Itu berarti kayak kesetrum gitu loh Pak. Tapi panas kayak kesetrum, Tuhan sakit gitu. Nah, jadi nanti teman-teman yang sudah ngerasa ini tadi kok Roh Kudus bilang ada yang langsung saya tunjukkan, ada bagian tubuh tertentu karena ada di antara yang ngalami itu di bagian sampai ke benar yang disampaikan Yunas. Ya, Ibu, itu karunia pengetahuan untuk kesembuhan. Ibu dapat, Yunas dapat, termasuk Bu Indri. Bu Indri tadi itu ini sakitnya masih enggak? Hilang kan? Oh, berarti itu karunia. Ya. Itu semua sudah dikasih semua loh. Coba Pak Widodo saya mau dengar. Pak Widodo gimana yang dirasakan? Waktu kita suruh ambil bola-bola itu terasa sekali Pak. Jadi rasanya itu seperti magnet. Jadi kayak magnet dut gitu Pak. Jadi saya taruh di dada,
di kepala, saya ambil lagi, saya taruh dada di kepala gitu. Setelah itu saya rasanya kayak apa ya, hangat-hangat gimana. Tapi begitu tadi ada tangan lengan katanya, ini kan tangan saya yang kiri, Pak. Sampai sekarang masih panas itu. Gara-gara kemarin di kebun jadi kayak geringingan, tapi sekarang sudah hilang. Amin. Kebun karena apa namanya, pakai parang gitu loh, Pak. Jadi mungkin kecapean atau apa ngangkat sesuatu, jadi kayak geringingan. Puji Tuhan tadi ada ini tangan sampai sekarang masih hangat dan enak sekali, sudah hilang. Puji Tuhan. Oke, Pak Yohanes Kristiono, sekarang Bapak dikasih tugas untuk banyak mendoakan orang sakit, Pak. Itu yang Tuhan kasih ke Bapak banyak banget itu. Ya, Bapak sekarang tidak usah ragu-ragu untuk pelayanan kesembuhan. Ya, Mbak Mary, ini pesan ya. Tuhan mau Mbak Mary sekarang tidak usah ragu-ragu di area kesembuhan. Dan Kok tahu, Pak? Masih ragu dia tuh. Dan Tuhan mau gini, Mbak Mary, malah Tuhan maunya gini. Perkataanmu singkat saja. Amen. Karena nanti yang terlihat kuasa Tuhan. Ya, itu yang Tuhan kasih tadi banyak. Ya, area-area yang selama ini kau hindari, justru itu malah justru kayak khotbah kemarin. Lakukan lebih jauh, lebih dalam lagi. Siap? Siap, Pak, siap. Tadi ini, Pak, apa namanya, waktu doa itu yang kerasa ialah lambung sama kepala sakit. Nah, ketika doa itu saya merasakan kayak Pak Widodo, kayak ada magnet yang jentik-jentik di tangan, kayak menarik sesuatu, dan ternyata saya ngunduhnya lambung sama rahim, Pak. Itu. Oke, apakah ada yang sakit berkaitan dengan lambung dan rahim? Ini apa, lambung sama kepala, berarti rahim sama ya. Ada yang saat ini lambungnya terasa sakit, kepalanya juga ada gangguan, ya, dan rahim. Ada, coba lambaikan tanganmu. Tidak ada. Ada, tetapi Bapak Ibu sungkan saja. Oke, sekarang ada waktu, saya kasih waktu 15 menit ya. Kita praktek di room. Tapi doanya nanti, doanya enggak panjang. Pak Yonatan gimana? Mau sharing apa? Coba dibuka audionya. Tangan disuruh menempatkan di dada. Terus saya sudah menempatkan tangan kiri di dada saya. Dan kemudian dari dada itu berdenyut keras. Dan sementara yang tangan saya gemetar. Kemudian yang kedua, pada waktu tanda tadi, saya merasa di dada sebelah kanan itu sakit sekali. Tapi memang cuma sebentar aja sakit. Kemudian hilang. Oke, puji Tuhan. Mungkin ada yang sakit di dadanya, Pak. Adakah sebenarnya kalau Tuhan memberikan pengetahuannya ya, cuma kadang banyak yang sungkan. Ada yang sakit di dada, tapi nanti Bapak Ibu ketika di lapangan sampaikan itu dan pasti ada. Kadang di room gini orang kadang sungkan, kadang dia sakit baru nyadar loh. Saya itu sakit di bagian dada, ada yang sakit tadi Mbak Mary bilang di bagian lambung, kemudian rahim gitu. Ya, oke. Pak Prasto. Pak Peter gimana Pak Peter? Saya mohon izin. Ini saya punya minyak urapan yang kemarin didoakan di rumah di Jepara. Ini sudah hampir habis. Bapak ini rajin banget ya. Kemana-mana masih di Surabaya. Coba, tinggal seberapa ini minyak urapannya? Cuma ini saya udah beli satu yang baru. Saya minta Bapak doakan minyak terbaru, boleh Pak? Oh, yang kemarin habis ya, cepet banget ini. Iya.
Ada yang kayak Pak Peter yang sampai begitu rajinnya. Terbakar itu. Yonas kalah, Yonas. Ini habis pengurapan langsung ditaruh di medan depan, Pak. Jadi keris-kerisnya muncul semua. Oke, saya doakan nanti coba lihat ya. Kuduskan minyak zaitun yang dipegang oleh Pak Peter. Dikuduskan dengan darah Tuhan Yesus. Dan sekarang diubah menjadi minyak urapan. Sekarang ya Roh Kudus, pengurapan itu turun atas minyak ini. Mengalir ketika dipakai untuk dioleskan kepada orang sakit, orang itu sembuh. Orang-orang yang terikat dilepaskan dan tanda mujizat itu dinyatakan. Bahkan ketika dioleskan itu ada sinar kemuliaan Tuhan itu turun atas orang itu. Sekarang Roh Tuhan bekerja membuat minyak itu menjadi minyak urapan. Cahaya berwarna-warni berkilau-kilauan, kemuliaan Tuhan turun atas minyak itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada api Tuhan. Haleluya. Kuasa yang tanpa batas itu. Haleluya. Ada Roh Tuhan bekerja. Haleluya. Pengurapan baru juga diurapkan, dinyatakan di sana dalam nama Tuhan Yesus. Coba Dek Suti lihat itu, yang cahayanya beda itu apa ya? Haleluya. Pak Peter itu api yang masuk, terus kemudian setelah api masuk itu seperti kayak apa ya? Kayak kabut tapi warna-warni itu ketika dioleskan kayak gitu, terus kemudian kayak ada setrum masuk kayak gitu, Pak. Itu baru, Pak, pengurapan jenis baru. Ya, Bapak jangan gunakan macam-macam ya selain hanya untuk mengurapi. Oke, Tuhan berkati Pak Peter. Bapak ini rajin banget, 1 botol, saya sendiri 1 botol tuh tinggal separuh, Bapak sudah bisa. Ya, terpuji nama Tuhan. Terima kasih Pak Peter, terberkati. Nah, jane saya tuh rencananya ini ya 15 menit ya, nanti setelah itu selesai di breakout room. Doanya enggak panjang. Doanya pendek. Dan ini saya acak ada 96 dibagi 4 berapa ya? 96 28. 24. Oke, saya breakout room. Ini acak, nanti saudara saling mendoakan. 24 deh. 24 ya. Oke, ini waktunya saya buat pendek banget, 15 menit. Gunakan waktu pendek untuk mendoakan cepat. Lalu apa yang terjadi? Apapun pergumulannya. Oke, silahkan video yang masih ditutup dibuka, karena kalau ditutup nanti tidak bisa gabung ke breakout room. Hanya 15 menit Bapak Ibu, hanya 15 menit, jangan takut. 15 menit nanti di room. Silahkan yang masih ditutup dibuka saja. Karena nanti saling mendoakan. Lalu otoritas yang Tuhan berikan tadi itu langsung praktekkan. Oke, silahkan yang masih ditutup videonya dibuka saja. Langsung saya buka, silahkan klik join. Kok join? Silahkan langsung pilih join. 15 menit, hanya sebentar. Langsung klik join.
Oke, DC didoakan apa ini? Coba dibuka. Dibuka, ya. Saya Pak D, pekerjaan Pak D. Pekerjaan Bram ya? Pekerjaan saya di sekolah. Biar bisa jadi berkat. Oke. Jadi banyak orang, oke. Coba posisikan tanganmu, Dek. Posisi gini aja. Nah, oke, gini aja, gini. Nah, ya. Oke, saya berdoa untuk DC. Pengurapan turun, itu otoritas wibawa kuasa surga turun atas DC. Perkataannya diurapi, penuh wibawa. Pengaruhnya begitu kuat. Wibawanya begitu kuat di hadapan guru-guru, di hadapan anak-anak. Engkau menambah kapasitasnya, wilayah pengaruhnya, kepemimpinannya. Sungguh karena Tuhan bekerja, itu ada keajaiban demi keajaiban di dalam hidup DC. Orang-orang akan melihat bahwa ini Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan itu turun, ada aliran-aliran yang mengalir dari ujung kepalamu sampai seluruh badanmu. Pengurapan Tuhan bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus. Bram, saya katakan kepadamu, engkau memiliki masa depan penuh harapan. Semua penghalang-penghalang yang menghalangi masa depanmu, saya tolak, saya hancurkan. Roh nenek moyang, roh penyembahan berhala, kutuk nenek moyang, roh ilmu gaib yang diturunkan dari nenek moyang, saya hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bram akan dibawa semakin naik dan diberikan kepercayaan Tuhan yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak D. Ya, Tuhan berkati ya. Ibu Liana, apa yang harus saya doakan? Saya meminta ini aja, langkah saya ke depan, pimpinan Tuhan untuk langkah-langkah saya ke depan, karena saya baru mengalami kemunduran dalam usaha saya yang baru saya tutup, dan untuk langkah ke depannya apa yang harus saya jalankan itu minta pimpinan dari Tuhan dan Roh Kudus. Oke, saya mau berdoa Ibu ya. Nanti tidak tahu Ibu ngerasakan apa di tangannya. Bapa, sumber penyedia yang limpah, Engkau taruh di tangan Bu Liana tanda dari surga tentang terobosan keuangan, bahwa Engkau akan mengadakan terobosan demi terobosan. Engkau membuka jalan dan Engkau memberi tuntunan. Roh Kudus akan bekerja dengan caranya berbicara kepada Bu Liana. Sekarang Engkau taruh di tangannya bahwa Tuhan akan melakukan terobosan demi terobosan dalam hidupnya. Tidak ada lagi kemiskinan, kegagalan, kehancuran, kemunduran. Yang ada adalah semua yang diusahakan Bu Liana dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman, tanda Tuhan berperkara dalam terobosan keuanganmu ditaruh di tanganmu. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Ibu ngerasakan apa di tangan Ibu? Ada seperti getaran gitu. Oke. Berarti tanda itu Ibu terima ya. Sudah, Ibu nanti berjalan, dengarkan selalu Roh Kudus diajak ngobrol terus ya Bu ya. Ya, amin. Oke, Tuhan berkati. Pak Widodo, saya mau mendoakan apa? Ya Pak, dalam usaha yang saya lakukan. Bisnis apa Pak? Saya sebenarnya ada di kebun dan di kolam ikan juga. Rencana itu saya itu karena kebunnya ini mau saya jual, mau buat usaha buka ini Pak, cucian mobil Pak. Oh gitu ya, bisnis ya. Cucian mobil gitu ya. Ya, rencana nanti kalau kebun itu. Oh gitu ya, oke. Dengan ini. Dan bisa satu lagi ya Pak, anak saya yang tadinya nggak mau ke saya, rencana liburan besok ini mau pulang ke rumah dan mau bersama saya, anak saya yang SMP. Ya sudah. Puji Tuhan, sendiri. Puji Tuhan Pak. Ya, itu di ini Pak. Puji Tuhan. Okay. Sekarang saya berdoa melepaskan berkat untuk Pak Widodo. Bisnisnya disertai Tuhan, bahkan apapun itu yang nanti akan dibuat.
Itu Tuhan menulis. Tuhan akan kirimkan dari berbagai penjuru. Itu divine connect. Berkat-berkat bahkan dialirkan seperti aliran air yang tidak pernah berhenti. Pak Widodo dibuat heran. Karena Pak Widodo menikmati kelimpahan Tuhan, berkat Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sudah tidak ada lagi kemiskinan, kegagalan, kehancuran. Itu sudah tidak ada karena sudah dihancurkan di atas kayu salib. Pak Widodo hidup dalam berkat dan berkat itu yang membuatnya kaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terus terobosan keuangan. Pak, anak saya Pak, biar didoain, Samuel. Oke, saya doakan ya, Bu Jin sama Bu Nancy. Iya. Saya berdoa Bu Jin, dibuka tangannya Bu Jin. Iya. Pengurapan baru turun atas Bu Jin dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus turun atasmu. Amin, dan sekarang dia memberikan karunia-karunia, senjata-senjata baru, bahkan perbendaharaan surga dibukakan atasmu. Engkau hidup di jalan yang sudah dibuka Tuhan. Semua dilapangkan, semua yang tertutup itu sudah dihancurkan. Terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Bu Nancy, diberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak sama lagi. Amin. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anakmu akan dipaksa oleh Roh Kudus ditarik untuk mencari wajah Tuhan dan mengalami Tuhan lebih dari apapun. Roh ketidakpercayaan dalam diri anak-anakmu dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dia akan melihat pekerjaan tangan Tuhan yang besar terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Prapto. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Pak Prapto, Ibu Christine dan anak-anak luar biasa. Fang. Itu enggak, biasanya kan berisik ini. Aku punya handphone. Puji Tuhan, kuasa. Fang. Tinggal masih 5 menit. Pak Darius, ada Fang yang belum didoakan. Fang didoakan apa nih? Pulsaku habis tadi Pak. Kuotanya habis. Oh, kuotanya habis. Pak Darius, kalau Pak Darius saya doakan pengurapan ya Pak ya. Iya Pak. Oke, Bapak buka tangan Bapak. Haleluya. Engkau dijadikan seperti Kaleb. Kekuatanmu diremajakan, dibaharui. Justru tidak ada tanda kemunduran, ada tanda kemajuan dari roh jiwa tubuhmu. Diperbarui kekuatannya. Saya melihat Raja Wali turun atasmu, pengurapan Raja Wali ada padamu. Semua kekuatanmu dibarui, engkau naik terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi, menyambar semua kairos yang Tuhan berikan. Engkau akan mengenali time and season, dan engkau akan dipakai Tuhan dengan hasil yang sangat besar. Gerak langkahmu disertai dengan kuasa supranatural yang tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus mengalir, terima dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak disertai malaikat. Itu malaikat yang besar banget. Menyertai pelayanan Bapak, akan membantu Bapak dalam kesulitan Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Oke. Kerasa apa Pak? Haleluya. Dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan. Amin. Bapak ngerasakan apa? Luar biasa. Ya, seluruh tubuh saya ini bergetar begitu. Amin. Ya, puji Tuhan. Tubuh saya itu bergetar semua, Pak. Dari kepala sampai ujung kaki gitu. Amin. Itu yang saya rasakan. Urapan dahsyat tuh Pak. Amin.
Rencana Tuhan itu hebat untuk Bapak. Bu Evelyn, ya, apakah bisa dengar? Tuhan itu, oh, ini sudah pada kembali. Ya, malaikat yang menyertai Bapak itu gede, Pak. Iya, wah, puji Tuhan. Bapak sudah lihat tadi? Ya, puji Tuhan, saya merasakan di belakang saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, nunggu yang lain gabung kembali. Oh, tinggal 2 menit. Bu Stella mau didoakan apa nih? Tinggal 2 menit. Saya mau doa singkat sama Bu Joyce. Iya, kalau saya pokoknya sama Tuhan, kita rencana apa jadinya apa. Saya bilang di grup juga, percaya saja Tuhan mau pakai kita biar tua-tua ini. Mesti semangat, mesti percaya. Saya doakan Bu Stella sama Bu Joyce. Ya, Bu. Ya, di tanganmu nanti Tuhan taruh sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus, roh keperkasaan mengalir atasmu. Amin. Engkau memiliki kekuatan seperti kekuatan seorang anak muda. Roh keperkasaan itu bekerja, bahkan begitu dahsyatnya engkau tetap dipakai Tuhan, luar biasa besarnya. Mengalir, terima dengan iman. Terima dengan iman. Engkau seperti Kaleb, usiamu bertambah, tetapi kemampuanmu seperti ketika engkau masih muda, bahkan dilipat gandakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Itu di kedua tanganmu itu ngerasakan ada sesuatu setrumnya. Ya, puji Tuhan. Bu Stella ngerasa toh? Sampai di pundaknya Bu Stella itu. Iya. Sama merinding, Pak. Oke, puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Pak Pendeta Eko, kalau Pak Pendeta mesti saya doakan, saya impartasi. Oh, ini sudah selesai toh. Sudah selesai. Ya, tadi sama siapa? Sama Bu Rosmanta. Oh, Bu Rosmita. Bu Rosmita, ya. Rosmata atau Rosmita? Oh, Rosmita Tarigan. Oke. Sebentar dulu, kok masih ada yang tinggal 43 detik. 43 detik, Pak. Posisikan tanganmu, Pak Eko. Saya doakan dari sini. Siap, Pak. Tuhan, alirkan ke Pak Eko sekarang aliran Roh Kudus yang melipat gandakan, mengupgrade pengurapan-pengurapan di dalam diri Pak Eko. Pak, penglihatanmu ditajamkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Bapak ngerasa ada sesuatu yang bergetar. Roh Kudus melawat Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kerasa apa, Pak Eko? Di seluruh badan itu seperti aliran yang kuat begitu, Pak. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, itu anugerah yang tinggal di main room. Terima kasih. Oke, Tuhan berkati. Oke, Bapak Ibu. Pak Prapto, saya cuma berdua, Pak. Tidak apa-apa, Bu. Justru malah waktunya leluasa. Saya juga, Pak. Bertiga, tapi satu video nggak dibuka. Oh gitu ya? Iya, Pak. Satunya yang nggak dibuka, jadi saya sama Ibu Kartina dari Pati, Pak. Kesempatan berduaan ya, Bu. Saya berdua juga, Pak, dengan Pak Eko. Wah. Yang dari Pati. Oh iya, ini Pak Pendeta, Bu. Ini Bu. Pak Pendeta, Bu. Masa. Oh, Ibu diberkati Pak Pendeta loh ya. Kita kelompok saya berempat, 20-nya hilang, Pak. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Hari ini saya bertiga wanita sendiri. Wah, Jenny ya, Bu. Oke, hari ini luar biasa. Tadi saya kepencet nomornya Luki. Saya kan 2 HP.
Iya, itu yang kehilangan momentum itu. Si Fang saya panggil entah berapa kali karena di main room itu semua kami urapi. Nah, Fang saya panggil berapa kali tidak. Maaf Pak. Ini remah-remahnya enggak ada, Pak. Remah-remah pengurapannya. Masalahnya itu, remah-remahnya sudah dimakan itu. Yonas ini suka banget. Jatah kucing, jatah anjing boleh, Pak. Kebagian deh. Masalahnya itu. Lukinya lagi ke toilet. Saya udah mau remah-remahnya ke kita, Pak. Oh, remah-remah yang terakhir tuh Pak Pendito Eko. Tinggal hanya 40 detik, betul 40 detik Pak. Saya doa singkat Bapak nanti akan gemetar luar biasa. Iya betul. Oh Tuhan Yesus dah. Dan penglihatannya itu dilipat gandakan, ditajam. Amin, amin, amin. Amin, amin. Amin. Pak Fang itu terlalu healing Pak. Yang Fang punya remah-remah tuh jatuhnya ke aku, Pak. Pak Peter, saya sudah duluan, Pak. Saya sudah duluan nangkap, Pak, itu. Oke, gitu ya. Kita ketemu besok inner prayer dan inner chamber. Itu luar biasa. Ya, besok. Selamat datang kembali, Pak. Saya mau dengar sebenarnya itu saya disuruh tanya, Bu Mariska itu ngalami apa? Tadi coba singkat. Ketika pengurapan tadi itu ngalami apa? Coba dibuka audionya. Sebentar Pak, soalnya lagi blender nih. Sebentar. Lagi pengurapan yang kapan Pak? Yang tadi waktu saya berdoa. Oh. Saya tadi nggak begitu ini, cuma saya mau nanya Bapak gini, waktu minggu lalu. Tadi loh Bu, tadi itu Tuhan itu kasih banyak. Nah, Ibu ngerasa apa? Bentar ya Pak. Jenengan kayak mikir negara loh. Ada blender lewat Bang, blender. Bentar ya. Tadi kepengen sih, cuman gini Pak. Beberapa hari lalu kan Bapak pernah juga ya ini suka ngurapin gitu. Terus kan biasa kalau saya ada waktu habis ini saya suka tidur Pak. Nah waktu itu saya tidur terus tangan saya di sini tuh sama sini kok ada angin kenceng. Jadi tapi saya kamarnya kan nggak ada AC, terus maksudnya nggak pakai AC, terus sama jendela kan biasanya ke kaki. Tapi kok di sini di tangan sini di sini Pak. Iya. Nah, tangan kanannya lebih kenceng anginnya. Makanya saya pikir ini, udah saya percaya aja lah. Gitu. Ya, itu pengurapan. Ya, lawatan Roh Kudus. Oke, gitu ya. Tadi itu sebenarnya Bu Mariska dikasih banyak. Aduh, terima kasih, Pak. Ya, dan berkati. Oke ya, kita ketemu besok ya. Inner prayer dan inner chamber. Oke. Pak Prapto sini loh, doain. Pak, saya minta didoakan anak saya. Bu Eli itu tadi saya panggil loh berkali-kali loh. Ya, besok ya Ibu ya. Apa? Anak saya minta didoakan Pak. Kenapa anaknya? Oh, anakku hari ini ulang tahun Pak. Sini. Oh, hari ini ulang tahun. Mantap. Yang keberapa Bu? Yang ke-17. Mantap. Ini Pak. Selamat ulang tahun. Tuhan baik. Sweet 17 ya namanya. Iya Bu Christine. Nah, saya terpental terus nih. Usia saya 17 tahun Pak. Ah benar. Oh ini lagi 17 Agustus tahun 45. Pak Peter selamat datang kembali. Bu Eli, saya munculkan. Ayo kita doakan. Halo adik, selamat ulang tahun. Namanya siapa? Namanya siapa? Angkat mukanya Kak. Oke, enggak apa-apa ya. Namanya siapa Bu Eli? Namanya Shalom Pak. Shalom, yuk kita berdoa bersama untuk Shalom. Yuk diberkati Shalom dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melawat engkau Shalom dan Tuhan mencurahkan rohnya atasmu. Dia akan mengubahmu. Dia akan memakaimu, dia mengurapimu,
dan kuasa Tuhan turun atasmu. Tuhan memberikan kemampuan surga atasmu. Engkau sama sekali berbeda. Engkau akan mengubah banyak orang, mempengaruhi banyak orang melaluimu. Setiap engkau berkata-kata itu akan memimpin dan menggembalakan banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau memiliki masa depan penuh dengan harapan. Gambar Bapa ada padamu. Semua luka-lukamu disembuhkan. Semua hal yang tidak rancangan Tuhan itu sudah dihancurkan. Engkau berjalan dalam rancangan Tuhan yang sangat sempurna dan indah. Engkau memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Diberkati engkau dengan kekayaan spiritual. Rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan. Tuhan taruh gairah rohani, gairah cintanya di dalam batinmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Amin. Selamat ulang tahun deh. Tuhan berkati, shalom. Tuhan berkati, shalom. Selamat ulang tahun.